Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Reri Cahya Regina dari STIM Mikrosma Karawang Prodi Komputerisasi Akuntansi 2020. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi pajak penghasilan. Oke, jadi topik yang akan dibahas pada materi pajak penghasilan ini ada 6. Yang pertama ada pengertian, yang kedua ada dasar hukum, yang ketiga ada wajib pajak, yang keempat ada subjek pajak, yang kelima ada objek pajak, dan yang terakhir yang keenam ada jenis-jenis PPh atau pajak penghasilan. Jadi, apa itu pajak penghasilan? Pajak penghasilan atau yang dikenal sebagai pajak penghasilan pasal 25 atau PPh 25 adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan, atau badan hukum lainnya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Yang dimaksud penghasilan di sini yaitu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada dasar hukum. Dasar hukum pajak penghasilan ini terdapat pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, tentunya berisikan tentang pajak penghasilan. Undang-undang ini berlaku sejak 1 Januari tahun 1984. Pada tahun 1984 ini, pertama kali dibuatkannya undang-undang tentang pajak penghasilan. Namun setelah itu banyak perubahan-perubahan yang terjadi, dan perubahan yang terakhir yaitu perubahan keempat yang ada di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Undang-undang ini mengatur tentang pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi maupun badan. Selanjutnya ada wajib pajak. Nah, jadi siapa sih wajib pajak yang harus memenuhi atau membayar kewajibannya untuk pajak penghasilan tersebut? Yaitu orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektifnya dan kewajiban objektifnya juga. Nah, jadi apa sih subjek pajak dan objek pajak itu? Di sini ada subjek pajak. Menurut pasal 2 ayat 1, subjek pajak terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada orang pribadi atau OP, yang kedua ada harta warisan, yang ketiga ada badan, dan yang keempat ada badan usaha tetap atau BUT. Sedangkan menurut pasal 2 ayat 2, subjek pajak terbagi menjadi dua bagian, yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Selanjutnya ada pembahasan tentang subjek pajak dalam negeri menurut pasal 2 ayat 3. Yang pertama ada orang pribadi. Yang dimaksudkan orang pribadi di sini yaitu yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan atau dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia. Yang kedua ada badan. Yang dimaksudkan badan di sini yaitu badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu badan pemerintah yang memenuhi kriteria. Kriterianya yaitu yang pertama, pembentukannya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, pembiayaannya bersumber anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan belanja daerah. Yang ketiga, ada penerimaannya dimasukkan dalam APBN atau APBD, dan yang terakhir, pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara. Yang ketiga, ada warisan. Yang dimaksud warisan di sini yaitu harta warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Setelah subjek pajak dalam negeri, ada juga subjek pajak luar negeri. Menurut pasal 2 ayat 4. Yang pertama,
Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam 12 bulan atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Selanjutnya, yang menjalankan usaha atau kegiatan melalui badan usaha tetap di Indonesia. Dan yang terakhir yaitu yang menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau kegiatan melalui BUT di Indonesia. Nah, tadi kan sudah membahas yang termasuk subjek pajak. Sekarang ada juga yang tidak termasuk subjek pajak. Ada 4. Yang pertama, kantor perwakilan negara asing. Yang kedua, ada pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan orang yang diperbantukan atau yang bekerja dan bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat tertentu. Syaratnya yaitu yang pertama, bukan warga negara Indonesia. Yang kedua, di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut. Dan yang terakhir, negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. Selanjutnya, yang tidak termasuk subjek pajak yang ketiga yaitu organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan Menteri Keuangan dengan syarat tertentu pula. Syaratnya yaitu Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut. Selanjutnya, tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota. Selanjutnya, yang keempat, ada pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. Selanjutnya ada objek pajak. Nah, jadi apa aja sih aspek objek pajak itu? Menurut pasal 4 ayat 1, aspek objek pajak itu terdapat 19 aspek. Yang pertama, penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh, termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang kedua, ada hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Yang ketiga, ada laba usaha. Yang keempat, keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta. Yang kelima, ada penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. Yang keenam yaitu bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Dan yang ketujuh yaitu dividen. Dividen dengan nama dan bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Yang kedelapan ada royalti atau imbalan atas penggunaan hak. Masih objek pajak, pasal 4 ayat 1. Selanjutnya yang ke-9 yaitu sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Yang ke-10 penerimaan atau pemerolehan pembayaran berkala. Selanjutnya yang ke-11 yaitu keuntungan karena pembebasan utang, kecuali
sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Yang ke-12 ada keuntungan selisih kursa mata uang asing. Yang ke-13 yaitu selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. Yang ke-14 ada premi asuransi. Yang ke-15 yaitu iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Selanjutnya yang ke-16 yaitu tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. Yang ke-17 penghasilan dari usaha berbasis syariah. Yang ke-18 imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Dan yang terakhir yang ke-19 yaitu surplus Bank Indonesia. Selanjutnya, yang terakhir yaitu ada jenis pajak penghasilan. Jenis pajak penghasilan itu ada 7. Yang pertama ada PPh pasal 21. PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri atau karyawan dan harus dibayar setiap bulannya. Ada 5 macam perhitungan PPh pasal 21 menurut aturan baru. Yang pertama, pegawai tetap dan penerima pensiun berkala. Yang kedua, ada pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Yang ketiga, anggota Dewan Pengawasan atau Dewan Komisaris yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap. Yang keempat, penerima imbalan lain yang bersifat tidak teratur. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu peserta program pensiun berstatus pegawai yang menarik dana pensiun. Selanjutnya, jenis pajak penghasilan yang kedua yaitu ada PPh pasal 22. PPh pasal 22 ini yaitu pemungutan pajak dari wajib pajak yang melakukan kegiatan impor atau dari pembeli atas penjualan barang mewah. Selanjutnya, yang ketiga yaitu PPh pasal 23. PPh pasal 23 ini yaitu pajak yang dipotong oleh pemungut pajak dari wajib pajak saat transaksi yang meliputi transaksi dividen atau pembagian keuntungan saham. Selanjutnya ada royalti, bunga, hadiah, dan penghargaan, sewa dan penghasilan lain yang terkait dengan penggunaan aset selain tanah atau bangunan ataupun jasa. Selanjutnya, jenis pajak penghasilan yang keempat yaitu PPh pasal 24. PPh pasal 24 yaitu pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri di mana pembayaran pajaknya bisa dikreditkan. Selanjutnya, yang kelima yaitu PPh pasal 25. PPh pasal 25 ini yaitu pajak yang dibayar secara angsuran setiap bulannya dalam tahun pajak berjalan dengan tujuan untuk meringankan beban wajib pajak. Mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun. Selanjutnya, jenis pajak penghasilan yang keenam yaitu PPh pasal 26. PPh pasal 26 ini pajak yang dikenakan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima wajib pajak atau WP luar negeri selain untuk usaha tetap di Indonesia. Selanjutnya yang ketujuh yaitu PPh pasal 15.
PPh pasal 15 yaitu pajak penghasilan yang dikenakan atau dipungut dari wajib pajak yang bergerak pada industri-industri tertentu yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Selanjutnya yang terakhir, yang ke-8 ada PPh pasal 4 ayat 2. PPh pasal 4 ayat 2 ini yaitu pajak penghasilan yang dikenakan atas beberapa jenis penghasilan yang didapatkan dan pemotongan pajaknya bersifat final serta tidak dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang. Sekian penjelasan tentang pajak penghasilan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Terima kasih. Semoga bisa membantu kita semua yang sedang belajar tentang pajak penghasilan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.